Dari 10 tahun gue bekerja, sekarang umur gue udah 28 tahun. Gue baru sadar kenapa waktu pertama kali gue kerja gue tuh gak terima. Di saat gue gak bisa defend diri gue karena bos gue nyala-nyalain gue untuk kesalahan yang tidak gue lakukan. Gue udah mulai kerja dari tamat SMK dan gue bekerja di corporate. Dan di sana pertama kali itu gue sadar kayak gue tuh merasa dijinakkan oleh dunia kerja. Yang mana saat itu bos gue selalu tidak suka di saat anak buahnya itu menjawab atau ngebenerin sesuatu gitu. Dia maunya apa yang dia sampaikan diterima aja. Salah lu nggak salah lu, terima. Awalnya gue tidak seperti itu, makanya gue kemudian tertampar kanan kiri lah ya sama keadaan dan ya kemudian gue mulai patuh. Tapi setelah itu, gue rasa Tuhan menyelamatkan gue karena gue kemudian bekerja di NGO, Non-Government Organization. Di sana gue baru sadar ternyata kita tuh bisa bekerja dan digaji jauh lebih baik daripada perusahaan menggaji gue. Dan kita tuh bisa dilihat sebagai seorang manusia yang punya keinginan, yang punya kebutuhan, dan yang punya suara. Di situ gue baru sadar, oh ternyata gue itu bisa dianggap sebagai manusia ya di dunia kerja. Nah disitulah kemudian kehidupan gue tuh mulai berubah. Yang mana gue bisa lebih banyak beropini, gue jadi tahu masalah di dunia itu ada banyak banget. NGO itu kan kerjanya untuk nge-solve problem-problem sosial dan juga lingkungan dan banyak lainnya gitu. Di situ ngenyadarin gue bahwa gue itu mestinya tidak hanya fulfilling atau solve problem tentang keuangan gue aja. Gue tuh gak harus tentang survive untuk hidup aja, untuk butuh finansial dan butuh uang untuk besok aja. Gue tuh bisa hidup untuk makna, yaitu untuk buat sebuah perubahan untuk orang lain ataupun isu-isu yang ada di negara gue. Nah disitulah gue mulai bermimpi besar dan gue mau coba address masalah yang ada di negara kita. Fast forward, sekarang umur gue udah 28 tahun. Di saat umur gue 26 apa 25 tahun, gue membuat organisasi gue sendiri, yaitu gue mau solve problem kota gue di Pekanbaru tentang bagaimana isu atau peluang pendidikan itu masih sangat amat terbatas, terlebih untuk diakses anak-anak yang kurang beruntung. Nah di situ gue mulai sekarang itu ya setelah gue S2 dan dapat beasiswa ke luar negeri, gue mulai bisa bekerja untuk diri gue sendiri. Gue mulai keluar dari yang namanya sistem ekonomi perbudakan, kurang lebih seperti itu. Sekarang gue punya hidup yang jauh lebih aneh ya dari kebanyakan orang karena gue bekerja itu di mana aja bisa dan sesuka gue gitu. Dan gue tetap punya uang dan gue tetap punya gaji sama seperti orang-orang lainnya yang bekerja 9 to 5 dan bahkan gue bisa melipat gandakan apa yang gue dapatkan melalui apa? Melalui gue baca buku. Nah, itu kalian lihat di sini ini buku gue. Gue mulai suka buku, gue mulai suka nambah ilmu. Gue mulai berpikir bahwa nyari nilai itu di sekolah, tapi kalau nyari ilmu itu di mana aja bisa. Itu yang gue terapkan sekarang. Makanya kayak gue ngerasa gue selalu berkembang. Gue mulai mempelajari tentang finansial keuangan, tentang emotional, gue mulai belajar tentang negosiasi, tentang banyak soft skill lainnya yang sebenarnya jauh lebih penting di dunia kerja dan jauh lebih bisa ngasilin lu duit daripada hard skill itu sendiri. Inti dari video yang mau gue sampaikan ini adalah sebenarnya kita itu tersistem ya oleh pendidikan kita dan juga sistem pekerjaan ya untuk dijinakkan oleh mereka yang ada di atas gitu. Jadi karena memang dunia itu tentang piramida gitu. Dan orang-orang yang di atas itu perlu orang-orang di bawah untuk bekerja sebagai pekerja. Dari cerita ini tuh kayak gue udah punya jiwa-jiwa rebel yang gak bisa di bawah dan gak bisa cuman ngikut. Itu tuh udah dari pertama kali gue bekerja sampai akhirnya gue ada di tahap sekarang yang mungkin gue nggak di atas juga ya, mungkin di tengah-tengah, tapi gue jauh lebih mandiri atau gue nggak ada di dalam sistem itu sendiri. Gue bikin sistem gue sendiri yang mana gue bebas, kurang lebih gitu. Dan kalau lo belajar tentang finansial keuangan, lo akan tahu bahwa sebenarnya hal yang paling besar uang bisa tawarkan ke lo adalah kebebasan itu sendiri. Jadi agak kontradiktif gak sih kenapa kita cari uang banyak-banyak yang mana kita mengorbankan kebebasan kita dan juga kemauan kita untuk melakukan apapun dan bekerja keras untuk apa? Untuk dapetin uang. Padahal yang uang bisa berikan paling tinggi adalah kebebasan itu sendiri. Yap, segitu aja kira-kira pendapat dari gue. Kira-kira menurut lu gimana pendapat ini? Tinggalin di kolom komentar. Kenalin nama gue Livia, gue seneng banget membagikan hal yang gue pelajari dan juga pemikiran baru lainnya. Follow gue untuk konten-konten seperti ini.